Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Rio. Hari ini kita akan belajar tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Ya, langsung saja. Eksponen. Dari definisi eksponen itu sendiri, eksponen adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, yang diulang-ulang, atau singkatnya, bilangan eksponen adalah perkalian yang diulang-ulang. Pembahasan pertama, kita masuk ke pangkat bulat positif. Jika A elemen bilangan real dan N lebih dari 1, N elemen A, maka A pangkat N itu sama saja dengan A dikali A dikali A sebanyak N kali. Misal A pangkat 2, maka A nya dikalikan sebanyak 2 kali, yaitu A dikali A. Contoh lain, 2 pangkat 3, maka 2 nya dikalikan sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali 2 kali 2. Dan A di sini, A ini, A disebut juga sebagai bilangan pokok. N nya disebut pangkat atau eksponen. Misal di sini ada 2 pangkat 3, maka angka 2 di sini dia disebut sebagai bilangan pokok. Sedangkan angka 3 di atasnya dia disebut sebagai pangkatnya, pangkat atau eksponen. Sifat-sifat eksponen bulat positif. Kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Jika A dan B bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, maka untuk A pangkat M dikali A pangkat N itu sama saja dengan A pangkat M ditambah N. Kita lihat di sini. Di sini bilangan pokoknya sama, yaitu A dengan A. Maka karena bilangan pokoknya sama dan bentuk operasinya adalah perkalian, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. Misal kita ambil contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, kita lihat di sini bilangan pokoknya dia punya nilai sama, yaitu 2, dan bentuk operasinya adalah bentuk perkalian. Karena bilangan pokoknya sama, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. Kenapa kita menjumlahkan pangkatnya? Karena di sini bentuknya adalah perkalian, sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Itu untuk sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Kembali lagi kita lihat bilangan pokoknya terlebih dahulu. Di sini bilangan pokoknya adalah A. Kemudian yang kedua adalah A. Yang pertama A pangkat M dibagi A pangkat N. Karena bilangan pokoknya sama, bentuk operasinya di sini adalah pembagian. Maka kita tinggal mengurangkan pangkatnya saja. Contoh, misal di sini 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Nah, karena di sini bilangan pokoknya sama, maka kita tinggal mengurangkan pangkatnya saja. Maka 2 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 2. Pada sifat ketiga, dia mempunyai sifat eksponen A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Kita ambil contoh, ada 2 pangkat 3 pangkat lagi 2, maka sama saja 2 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Contoh lain lagi, misal 3 pangkat 3 pangkat lagi 4, maka sama dengan 3 pangkat 3 dikali 4 sama dengan 3 pangkat 12. Itu untuk contoh dari sifat yang ketiga. Sedangkan sifat yang keempat, dia punya sifat eksponen dalam kurung A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Kita ambil contoh untuk sifat yang keempat. 2 dikali 3 pangkat 2, maka sama saja 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2.
Itu untuk contoh dari sifat yang keempat, sifat eksponen kelima. Pada sifat eksponen kelima, dia punya sifat A dibagi B pangkat M, maka sama saja dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Kita masuk ke contoh. Contoh pertama, A pangkat 3 dikali A pangkat 5. Kita lihat posisi bilangan pokoknya. Di sini bilangan pokok dia punya nilai sama, yaitu A dengan A. Karena bilangan pokoknya sama dan bentuk operasinya adalah perkalian, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Maka A pangkat 3 ditambah 5, maka sama dengan A pangkat 8. Kemudian contoh yang kedua, A pangkat 7 dibagi A pangkat 2. Di sini bilangan pokoknya sama, yaitu A. Dan bentuk operasinya adalah pembagian. Karena bentuk operasinya pembagian, maka kita tinggal mengurangkan pangkatnya saja. Maka A pangkat 7 dikurangi 2, maka sama dengan A pangkat 5. Nah, kuncinya pada sifat eksponen adalah kita lihat pertama kali adalah bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya sama dan bentuk operasinya dia pembagian, maka kita tinggal mengurangkan pangkatnya. Sedangkan apabila dia bentuk perkalian dengan bilangan pokok yang sama, seperti contoh soal pertama, bilangan pokok sama dan bentuk operasinya perkalian, maka kita tinggal menambahkan pangkatnya saja. A pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 8. Sedangkan pembagian A pangkat 7 dikurangi 2 sama dengan A pangkat 5. Kemudian contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga, dia di dalam pangkat ada pangkat lagi atau pangkat dipangkatkan lagi. Misalnya dalam kurung A pangkat 3, B pangkat 6, C pangkat 4, pangkat lagi 2. Maka untuk setiap pangkat pada setiap bilangan pokok kita kalikan dengan 2 di sini. Maka A pangkat 3 dikali 2, kemudian B pangkat 6 dikali 2, kemudian C pangkat 4 dikali 2. Maka sama dengan A pangkat 6, B pangkat 12, C pangkat 8. Kemudian contoh soal yang keempat. Di contoh soal yang keempat, dia hampir sama dengan contoh soal yang ketiga. Di dalam pangkat dia dipangkatkan lagi. Misal di sini A pangkat 8 dibagi A pangkat 6 dipangkatkan lagi 3. Maka kita bisa mengerjakannya yang di dalam kurung dulu. Di sini bentuk operasinya adalah pembagian. Sedangkan di sini bilangan pokoknya sama, yaitu A. Karena bilangan pokoknya sama dan bentuk operasinya adalah pembagian, maka kita tinggal mengurangkan pangkatnya yang di dalam kurung. Maka A pangkat 8 dikurangi 6. Pangkat lagi 3 sama dengan 8 dikurangi 6, 2. Maka A pangkat 2 dikali 3 sama dengan A pangkat 6. Kemudian untuk contoh soal yang kelima. Di contoh soal yang kelima, di sini ada soal dalam kurung A pangkat 3 B pangkat 5 dibagi A, B pangkat 2 pangkat lagi 4. Maka bisa kita sederhanakan dulu yang ada pada dalam kurungnya terlebih dahulu. Sekarang kita lihat bilangan pokok A. Bilangan pokok A pada pembilangnya dia punya pangkat A pangkat 3 di sini. Kemudian dibagi A yang tidak ada pangkatnya. Kalau bilangan apapun dan angka berapapun, kalau dia tidak tertulis pangkatnya, maka otomatis dia punya nilai pangkat 1. Misal 2. 2 di sini dia tidak ada nilai pangkatnya, maka otomatis dia 2 pangkat 1 dan sebagainya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal nomor 5. A pangkat 3 dibagi A pangkat 1. Nah, karena bentuk operasinya pembagian dan bilangan pokoknya sama, maka kita tinggal mengurangkan pangkatnya. Maka A pangkat 3 min 1. Kemudian B sama, yaitu B pangkat 5 dibagi B pangkat 2. Maka B pangkat 5 dikurangi 2. Kemudian pangkat lagi 4. Maka sama dengan A pangkat 2 dikali B pangkat 3 pangkat lagi 4. Nah,
Sekarang tinggal mengalihkan pangkatnya, yaitu 2 dikali 4 dan 3 dikali 4. Maka sama dengan 2 dikali 4 sama dengan A pangkat 8, B pangkat 3, pangkat lagi 4, maka 3 kali 4 sama dengan B pangkat 12.